Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya sudah mereaksi kumpulan Naat ya di dalam menentukan garis keturunan mereka, bahwa mereka itu tidak satu banding dengan Ba'alawi, dengan acara yang cukup megah, mengundang nakobah dari berbagai negara dengan gaya begitu ya. Dan di akhir ada pembicaraan yang menarik. Itu sudah saya bahas. Nah, ternyata ada Gus Zaini. Beliau itu teliti sekali ya dalam melihat apa yang terjadi di situ. Dan ternyata di situ terjadi pengalihan penterjemahan, kita katakan begitu dulu ya. Kita jangan dulu mengatakan pengalihan nasab, tapi kita katakan pengalihan penterjemahan. Dan pengalihan penterjemahan ini dengan semua ihtimalnya itu sudah dibahas oleh Gus Zaini secara mendetail, yang mana berarti tahsilul hasil kalau saya membahas itu ya. Sudah selesai itu berarti. Nah, saya hanya ingin menyoroti bagaimana mereka itu sangat mengkerdilkan pengikut mereka. Jadi gimana ya, acara katakanlah sebesar ini begitu, ini memiliki mutarjim yang tidak berkualitas, kemudian panitianya ini gimana, apa menganggap kita ini orang-orang yang sangat bodoh begitu, sehingga mungkin mereka itu punya sangkaan kita itu tidak akan protes begitu ya, tidak akan melihat dalam atas apa yang terjadi di sana begitu. Jadi standar intelektual mereka itu serendah itu, makanya mereka itu menganggap kita itu sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Enggak, mungkin orang-orang yang di sekeliling mereka itu bisa tertipu ya, kalau kita kan tidak. Nah, kita akan lihat dulu videonya, yang mana saya sudah menerjemahkan memakai CapCut nih. Cuman saya sengaja memang terjemahnya tidak dirapikan supaya kita tahu sebetulnya separah apa penterjemahan dari mutarjim Naat ini. Kita saksikan dulu ya. Huna asrid alaikum namudaj syajarat nasab li al-Maula Sunan Giri. Sunan Giri itu. Min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matbu'an bi Fatimah az-Zahra wa Ali ibn Abi Talib, atba'ahum al-Hasan ibn Ali, al-Hasan al-Mutanna, عبد الله الكامل، إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية في المغرب، إدريس الثاني سلسلة من الشرفاء الأدارسة في فاس، أحد أحفادهم ينتقل إلى الحجاز أو اليمن ثم إلى الهند إلى منطقة كوجارات أو حضرموت، ومن هناك إلى جاوا، أي هنا في هذا المكان، ويولد في جاوا أو يستقر هناك سنان جيري ahad asyar awliya sungguh. Baik, itu penterjemahan itu hasil terjemah dari CapCut itu ya. Sengaja memang tidak saya rapikan karena bukan itu tujuan saya tadi katakan, kalau misalkan ini untuk menjelaskan nasabahnya ini tahsilul hasil. Cuman seterbatasnya CapCut itu tidak sampai memindahkan jalur nasab. Dan saya juga sangat menyayangkan kalau misalkan memang ini adalah nakib internasional, kok diundang ke Indonesia jauh-jauh begitu ya, hanya untuk mengatakan silsilah secara ijmali. Ini kalau misalkan dikatakan secara ijmali, karena kan turunannya pasti lebih daripada ini begitu ya. Mungkinlah itu juga, saya tidak terlalu paham. Dan ini kalau kata Gus Zaini bukan jalur Azmat Khan ya. Azumat Khan itu bukan jalur itu yang kemarin saya bahas lewat siapa itu, Yai Lutfi Basori. Nah, bagaimana mutarjimnya ini menerjemahkan hal ini? Ini kita akan cek. Ya, berikut saya akan membacakan ya silsilah dari Nabi Muhammad SAW hingga kepada salah satu aulia tis'ah, yaitu Syekh Syarif Muhammad Ainul Yakin atau dikenal dengan Sunan Giri. Yang pertama adalah dari Rasulullah SAW, Muhammad SAW, kemudian Sayyid Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian Syarif Hasan Al-Muthanna, kemudian Syarif Abdullah Al-Kamil, kemudian Syarif Musa Al-Jun. Nah, di sini itu ya udah mulai udah mulai mencabang, mana orangnya nggak disebutin ini mutarjim gimana nih. Nanti kita bahas ya.
Syarif Abdullah Al-Thani, Syarif Musa Al-Thani, Syarif Dawud Amir Makkah, kemudian Syarif Muhammad, Syarif Yahya Az-Zahid, kemudian Syarif Abdullah, kemudian Syarif Abu Salih Musa Zaki Dausat, kemudian Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Syekh Syarif Abdullah Aziz bin Syarif Saleh, Syekh Syarif Abdul Razak, Syekh Syarif Abdul Jabbar, Syekh Syarif Su'aib, Syarif Abdul Qadir, Syekh Syarif Junaid, Syekh Syarif Maulana Ishaq, Syekh Syarif Yaqub, dan terakhir Syekh Syarif Muhammad Al-Yakin atau dikenal dengan Sunan Giri. Nah, bentar. Nah itu, ini ya, kalau misal saya kan kemarin bilang nih kepada keturunan Wali Songo, nah bukan yang di luar naat begitu ya. Ini membuat yang naat nih. Ini kan mereka sekongkolan juga sama PWI itu, sama si siapa? Imad ya. Nah, ini kepada mereka nih saya tantang. Kita di mana habaib begitu, yang ba'alwi, kita memiliki banyak sekali alim, bahkan penerus keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah masih ada sampai sekarang yang sampai derajat expertnya. Salah satunya saya sebutkan itu Al Habib Ali. Nah, saya kemarin menantangkan kepada mereka itu, ayo mana buktikanlah kalau ada begitu, biar nggak cuman dompleng nama Wali Songo doang. Malu kalau keturunan Wali Songo cuman dompleng nama doang begitu. Kalau ada satu saja begitu yang bisa Wali Songo versi mereka, tapi ya versi yang naatnya ini, kalau ada satu saja yang bisa menjelaskan salah satu permasalahan di dalam kitab mawaqif atau maqasid ini, saya sudah akan berhenti nih membicarakan Ba'alwi begitu, membela Ba'alwi saya sudah akan berhenti. Nah, kalau misalkan sekarang melihat versi mutarjim seperti ini, jadi menerjemahkan nama doang loh, cuman mindahin nama dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu pun cuma ada beberapa perkataan yang butuh untuk diterjemahkan. Kalau nama kan tidak boleh diterjemahkan. Kalau namanya misalkan yang asli itu Muhammad misalkan begitu ya, masa diterjemahkan jadi namanya terpuji begitu atau dipuji-puji, kan tidak. Itu nama ya demikian adanya, dia tidak berpindah begitu. Nah, itu kan cuman tadi tuh seperti matbu' ya, diikuti kemudian berpindah, cuma itu doang. Kalau sekelas itu saja si mutarjim ini, yang mana itu adalah perwakilan naat, coba ini malu-malu ini, itu tidak bisa menerjemahkan dengan presisi. Bagaimana mereka mau menerjemahkan ilmu-ilmu yang tinggi seperti mantik ya, baik tingkat dasar lah begitu, apalagi kalau sampai tingkat yang tinggi, atau ilmu kalam tingkat dasar sampai tingkat yang tinggi. Sedangkan ini adalah khazanah warisan dari aulia utis'ah begitu. Nah, ini adalah sebuah pembodohan yang luar biasa. Nah, yang mau saya tekankan di sini nih, ini kan orang pasti ada panitianya nih, bukan orang ya, perkumpulan ini, dia kan pasti ada panitianya. Ini saya rasa panitianya ini sakit begitu, sakit ini, apanya sakit ya? Psikologinya sakit. Jadi karena mungkin mereka itu sering berkumpul dengan kelompok mereka sendiri, dengan keterbatasan intelektual kalangan mereka sendiri, kemudian tanpa malu mereka itu membuat acara dibungkus dengan nama-nama luar negeri begitu, karena kita memang gagap terhadap nama-nama asing, kemudian dibalut dengan media nasional begitu ya, kemarin yang menampilkannya Kompas kalau tidak salah ya, cuman media nasional tapi yang lokalnya begitu, itu sudah diliput kemudian diupload ke YouTube dengan PD, ternyata di dalamnya terdapat pengkhianatan besar, yaitu terhadap terhadap penterjemahan. Ini kalau misalkan kita membaca di dalam Sahihul Bukhari, itu kan di antara yang pernah salah satu hadis yang terkenal itu di dalam Kitabul Iman ya, di dalam Kitabul Iman ada pembicaraan antara siapa itu, Abu Sufyan dengan salah satu raja kan itu, dengan raja siapa itu, Habasyah ya. Itu kan raja Habasyah memakai penterjemah tuh. Nah, ini penterjemahan itu seharusnya begitu. Jadi sangat presisi apa yang dikatakan oleh orang yang bahasanya diterjemahkan kepada bahasa yang membutuhkan kepada bahasa yang diterjemahkan itu. Ini harus presisi. Nah, sehingga memang salah satu, saya mau balik dulu begitu ya ke dalam permasalahan kita secara umum di sini, bahwa yang namanya penterjemah itu bukan hanya membutuhkan untuk memindahkan dari
dari satu kosakata kepada kosakata yang lain, tetapi si penerjemah ini dia harus memiliki akal komunal bahasa keduanya begitu, atau bahasa pertamanya, yang mana dia akan menerjemahkan dari bahasa A kepada bahasa B. Itu harus memiliki itu. Nah, maka sebetulnya yang paling kompeten di dalam menerjemahkan orang ini sebetulnya adalah orang-orang yang mereka itu paham bahasa Indonesia, kemudian mereka juga paham bahasa Arab, dan bukan hanya paham bahasa Arab tetapi juga memang ahli di dalam nasab. Itu yang akan paling pas untuk menerjemahkan. Saya di sini tuh, bapak saya almarhum itu ingat ya. Jadi kerjanya kan di KUD itu, di Koperasi Unit Desa. Itu suka ada kunjungan dari luar negeri untuk untuk melihatlah apa yang terjadi di sana, atau mungkin untuk study case atau apalah, atau untuk pendidikan bagaimana sapi-sapi ini supaya sehat. Nah, itu kalau misalkan bawa mutarjim ya, bawa penterjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu bawa penterjemah yang guide buat buat tamasya begitu, untuk berwisata, itu nggak cocok dibawa ke sana, karena di koperasi itu pasti menjelaskan organ dalam ya, pasti menjelaskan organ dalam sapi, kemudian bagian-bagian tubuh sapi. Ternyata bawa guide dari travel begitu, nggak bakalan nyambung, nggak bakalan bisa untuk menjelaskan itu. Nah, akhirnya sebetulnya di dalam penerjemahan ini kita bukan hanya membutuhkan orang yang mengerti bahasa yang akan diterjemahkan, tetapi kita akan berbicara ini dalam konteks apa sehingga bahasanya nanti akan presisi. Itu bukan hanya di dalam masalah nasab, tetapi di dalam semua masalah ilmu begitu. Nah, kebiasaan orang-orang yang otaknya dangkal kayak mereka ini, mereka itu tidak memikirkan senuans itu, tidak memikirkan sedetail itu, tidak memikirkan sedalam itu, karena mereka itu tidak pernah berpikir dalam. Dipikirnya seluruh dunia itu sesempit tempurung kura-kura mereka, tempurung kelapa mereka, itu sesempit itu dunia itu, sehingga tidak mengerti bahwa orang lain itu ada yang intelektualitasnya lebih tinggi, ketelitiannya lebih tinggi, di dalam meneliti masalah itu juga lebih tinggi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam hal nasab ini tadi saya katakan, nakib ini disayangkan sekali kalau misalkan ini ngambil jauh-jauh dari mana tadi ya, dari salah satunya kan dari Maroko tuh, ya satunya lagi dari mana, Pakistan. Jauh-jauh dari Pakistan, hanya membacakan segitu. Itu kalau kata Gus Zaini nanti misalkan ada ihtimal itu dibacakan secara ijmali begitu. Ini kan sayang sekali. Coba kalau kita misalkan lihat ke Robitoh Alawiyah, mau tinggi itu, mau sampai mana, itu namanya lengkap tuh, dan itu catatan internal ada semenjak ratusan tahun yang lalu begitu, kalau tidak dikatakan ribu tahun. Nah, ini kalau misalkan pakai standarnya si Imad, udah dibuang nih mah. Ya si Imad itu kan standarnya ketat sekali begitu. Nama nggak nyambung sedikit aja sama dia mah diprotes begitu. Nama nggak nyambung sedikit kemudian salah nyimpen tahun aja sama dia protes. Mana ini keketatan di dalam ilmiah itu nggak ada. Apalagi kitab sezaman, apalagi yang mau kita bahas ini sekalian begitu ya, tentang tes DNA, karena di sini ada ketua naatnya, dan ketua naat ini berbicaranya lumayan reasonable begitu. Ini perbedaannya justru yang saya lihat ada, yang saya katakan sedari awal, mereka itu tidak memiliki pola berpikir yang ajak, yang konsisten. Kita lihat nih. Nasab ya Pak ya, yang sekarang di Indonesia itu saran apa ini Pak? Ya, karena di anggaran dasar anggaran rumah tangga naat ini tidak membahas tentang itu, dan memang hanya meneruskan keluarga Wali Songo saja, maka sejak tahun 2017 NAAT memverifikasi keluarga Wali Songo, dan memang hasilnya memang tidak ada hubungan dengan keluarga mereka. Nah, jadi semenjak tahun 2017 begitu ya. Ini saya tadinya mau agak membongkar sedikit, cuman ini bakal agak lama lah. Di internet itu ada yang namanya Wayback Machine ya. Wayback Machine itu dia yang suka ada di archive tuh, archive.org. Di situ kalau misalkan kita mau melihat suatu website beberapa tahun yang lalu itu bisa. Kalau kita misalkan sekarang masuk CNN itu misalkan kan akan keluar yang hari ini tuh. Itu kalau kita misalkan mau lihat yang tahun 2017, 2016 itu bisa. Dan di dalam archive sendiri, bukan dalam archive ya, di dalam Wikipedia itu kita bisa melihat history begitu. History artikel itu
evolusinya seperti apa, karena itu kan open source, orang bisa masuk dari mana saja. Dan saya pernah menemukan nama Imad sekitar tahun segitu 2016-2017 sebagai salah satu kontributor di di Wikipedia mengenai nasab. Saya pernah melakukan, tadinya mau saya bikinkan mau bikinkan video sendiri, cuman lah itu udah kelamaan, itu udah dari dulu sekali, nggak sempat saya bikin. Nah, jadi permulaannya di sini kan katanya tahun 2017 itu mulai berpikir lah kok bisa ya. Ini berarti sebelum itu ini ijma namanya sudah. Kalau misalkan dari 2017 ini baru dibuka lagi, kemudian hasilnya itu berbeda dengan apa yang sebelumnya, ini namanya khariqun lil ijma. Berarti sebelum 2017 ini ijma kalaupun tidak ijma qauli, ijma sukuti, berarti ini sudah dikatakan ini adalah ba'alwi, dan tidak ada orang yang berbicara apapun sebelum 2017 ini. Itu namanya ijma. La tajtami ummati ala dhalalah. Di situ bahasanya ini adalah jaminan kebenaran dari Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang coba-coba ikhraqul ijma seperti Naat ini, ditelusuri memang tidak nyambung kepada Ba'alwi, nanti mereka itu mau punya dapur masing-masing begitu ya, karena ini setahu saya dari Habib Bahar begitu, karena memang yang Azumat Khan ini ada dipermasalahkan oleh salah satu penelitian dari Rabitul Alawiyah, yang mana ini akan menjadi permasalahan nantinya. Mereka tidak mau itu dimasukkan ke Ba'alwi, sudah kita punya dapur masing-masing saja. Jadi kita punya dua jalur nih. Yang mana tadi sudah dikatakan bahwa itu tidak benar sama sekali, karena di dalam penerjemahannya pun salah. Jadi akhirnya tidak punya legitimasi mereka itu. Sampai sini perkataannya sudah salah. Kalau misalkan dikatakan ini berbeda jalur begitu ya, sudah yang benar itu udah Ba'alwi, Wali Songo itu yang udah benar, udah pasti, udah pas itu. Jadi Wali Songo itu terkoneksi dengan di Naqab Ashraf Pakistan dan Naqab Ashraf di Maroko. Dan ini bukti SK Raja dari Syarif Ahmad Muhib. Ini SK. Ini udah mirip kayak ijazahnya Mulyono aja ya. Mana legitimasinya mana? Begitu. Dibacain juga. Kalau yang tadi saja sudah separah itu, ya bagaimana yang ini? Ini kan kalau misalkan dilihat seharusnya ada, kenapa kita itu butuh verifikator dari luar begitu ya. Kalau misalkan maksud Anda ini ingin ingin legitimasi dari masyarakat, ingin pengakuan dari masyarakat, maka seharusnya ada legitimasi dari luar begitu. Ini harus ada pihak luar yang memang melihat apa yang ingin ditunjukkan oleh Naat ini. Dikeluarkan tahun 2023 ini. Sekarang aja ini. Karena Maroko itu kerajaan, bukan presidensial, jadi kekuasaan raja itu sangat mutlak. Dan katanya beliau yang diisbat oleh Naqab Ashraf Maroko, saya tunjukkan Naqab yang dapat dari Naqab Ashraf Maroko untuk mendapatkan sertifikat nasab dari Maroko seperti ini tidak mudah. Butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, karena ada 4 tahap verifikasi. Legitimasinya mana begitu ya, legalitasnya. Jadi seharusnya memang ini untuk pelajaran kita semua ya. Untuk pihak katakanlah yang kerajaan tadi itu pun harus ada mutarjimnya, harus ada penterjemahnya supaya tidak terjadi pemelintiran. Kalau misalkan buat kita mah orang-orang yang biasa bergelut dengan manuskrip bahasa asing, ya nggak perlu begitu. Cuman kalau misalkan untuk masyarakat luas supaya ada penguatan di dalam standing point, itu harusnya ada tuh. Dan alhamdulillah hanya 2 bulan sudah dapat sertifikat itu di bawah Sunan Giri. Alhamdulillah. Ya. Saya usul ya, mari kita sama-sama duduk bersama, ukhuwah Islamiyah dijaga, walaupun beda klan jangan saling menghina, walaupun beda marga, walaupun beda dapur jangan saling menghina. Ayo mereka yang beda keluarga dengan kita, mereka keluarga mereka, para habaib jangan menghina keluarga Wali Songo. Nah itu kalau misalkan ini sebagaimana yang sudah saya bahas kemarin, kalau ini memang common sense begitu ya, udah mau siapapun nggak usah menghina, nggak perlu pakai acara-acara kayak gini. Kalau cuma mau ngomong kayak gini begitu ya, nggak usah pakai acara kayak gini. Pakai acara kayak gini malah kelihatan konyolnya. Dan keluarga Wali Songo jangan menghina para habaib. Saya itu karena apa? Karena ketika ada salah satu yang menganggap kelompok lain yang paling mulia dan merendahkan kelompok yang lain, itu adalah yang menjadi cikal bakal dari polemik. Nah itu bilang sama si Imad ya, Yai Syarif itu bilang sama si Imad, karena si Imad itu ada di kelompok kamu begitu. Si Imad ini sudah dihubungi sama beberapa orang, itu nggak pernah balas dia itu sama orang-orang yang memang
punya pengaruh begitu ya. Itu nggak pernah balas orang itu, si Imad itu. Ya didatengin aja kabur begitu. Di WA apalagi mungkin gak bakalan diangkat dan lain sebagainya. Tuh si Imad tuh kacau. Ini kan ada di mereka tuh, harusnya kamu itu ngomong seperti ini sama si Imad, udah berhenti, sama PWLS juga udah berhenti begitu. Kita artinya apa? Kita saling menghormati, kita saling menghargai. Mari kita jaga dapur kita masing-masing. Menurut Bapak, Pak, Nah ini tes DNA-nya nih ya. tes DNA sendiri bisa menyelesaikan masalah ini nggak? Nah, saya ini karena masih debatable, Hmm. bukan hanya kata saya, tapi kata pakar-pakar ya. Hmm. Karena untuk nasab jauh yang sampai 1.500 tahun sampai itu sulit. Tapi kalau nasab pendek sangat bisa Nah menyelesaikan. betul, jadi ada keterbatasan di situ. Nah orang ini kan berbicara benar dalam hal ini. Makanya saya selalu katakan bahwa seseorang itu tatkala kita hukumi perkataannya saja. Benar di sini bisa jadi salah di sana. Salah di sini bisa jadi benar di sana. Kenapa tatkala membawa satu kesalahan kemudian membawa 90 kebenaran, kita katakan orang ini orang salah begitu kan? Nggak seperti itu. Terkhusus kepada Kiai Syarif ya, perkataannya dari tadi betul semua tuh. Dari mulai jangan saling menghina. Kalau misalkan ini anggapan mereka, sudahlah katakan begitu ya, anggapan mereka ini sudah beda dapur dengan Bani Ba'alwi, ya sudah, jangan saling menghinakan. Itu kan sudah betul perkataannya semua. Dan di dalam hal ini pun perkataannya benar lagi. Dalam hal tes DNA nih. Silsilah pendek, apakah bapak saudaranya ini kita sudah uji coba valid, tapi sampai 50 generasi itu sangat sulit untuk memverifikasi kode ini. Betul itu. Jadi di dalam komunitas DNA sendiri untuk melihat jauh itu sampelnya problematik begitu ya. Satu sampel asal yang mau kita ambil itu problematik karena kita harus menentukan itu secara zoni juga. Jadi kita harus melakukan penelitian juga apa ini asalnya. Kemungkinan nanti kalau misalkan sudah keluar kesimpulan itu pun hanya sangkaan. Kemudian kita cari sampel yang ada di kita ini bisa jadi qot'i kalau misalkan hanya satu sampel yang akan diuji. Tapi kalau misalkan kelompok kelompok sekarang itu Bani Ba'alwi misalkan, apa haplogrup mereka? Ya itu pun nggak bakalan sampai pada derajat kepastian begitu. Makanya kalau misalkan melihat kepada komunitas ilmuwan DNA ini, mereka mengatakan bahwa ini itu adalah pseudoscience ya. Kalau misalkan dipakai untuk menelisik puluhan keturunan ke atas begitu, ini sudah tidak akurat. Kemudian kalau misalkan nanti menjadi ada kisah-kisah ancestor kita dahulu seperti apa, hanya dari data-data yang dikumpulkan dari tes DNA itu pseudoscience. Dikatakannya dongeng sebelum tidur saja itu. Sehingga sesuai dengan kaidah ilmu nasab, makhtutah atau catatan atau manuskrip yang mendekati zaman, semakin tua suatu manuskrip itu akan semakin panjang. Nah, terima kasih. Jadi permasalahannya itu pada akhirnya di mana? Pada akhirnya di sini. Ini yang disebut makhtutah tadi, manuskrip tadi, tulisan tadi, itu mau versi yang mana? Mau versi yang dibacakan oleh nakib dari Pakistan itu, atau mau versi yang diterjemahkan? Karena itu sudah berbeda versinya. Nggak ada si Abdul Qadirnya di situ. Mau kemana? Ini penistaan ya. Jadi Masya Allah. Saya katakan begini dulu ya. Indonesia ini moralnya sudah kebangetan runtuh ya. Ya saya katakan ini ala sabilil ghalib ya, ala sabilil ghalabah. Bukan semua kullu afrod begitu ya. Setiap afrod dari member-member yang ada tuh kita sudah parah moralnya, tidak. Ya alhamdulillah masih terjaga beberapa dengan baik karena memang masih ada pesantren dengan bagus begitu. Yang menjaga moral masih ada. Nah cuman kalau misalkan orang-orang yang pakai sorbannya sudah begini, tidak amanah di dalam menyampaikan ilmu, tidak amanah di dalam menyampaikan kebenaran, ini kita mau bagaimana? Yang sesimpel ini pun mereka tidak mampu. Sesimpel ini cuman mindahin nama begitu ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Hal sesimpel ini mereka tidak mampu. Lalu terus mau jadi apa kita itu? Jadi gimana? Saya tuh jadi heran, ini gimana orang baca akidahnya, bagaimana membaca nahwunya, bagaimana membaca balaghahnya begitu, nggak bakalan punya. Makanya dari awal saya sudah katakan ini adalah perkumpulan orang-orang yang bodoh begitu. Ada perkataannya yang benar, ada perkataannya beberapa yang benar lah. Bodoh itu dia
sifat bagi tidak adanya pengetahuan begitu. Sedangkan pengetahuan itu satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain berbeda. Maka setiap orang itu pasti dia memiliki kebodohannya masing-masing. Cuman kalau misalkan mereka itu mengaku sebagai ahli nasab, kemudian ahli nasab itu adalah satu cabang ilmu dari kenasaban ya. Nasab itu salah satu cabang ilmu dari fikih, yang mana fikih membutuhkan itu begitu. Dan yang mana itu membutuhkan kepada bahasa Arab, dan yang bahasa Arab di sini nggak kompleks-kompleks amat, itu tidak mampu untuk menerjemahkannya dengan baik. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Nah, ini kebodohan. Jadi luar biasa. Panitia dari Naat ini menistakan intelektual kita sejongkok-jongkoknya. Mereka sangka kita itu sebodoh mereka. Untuk kalangan mereka mungkin bungkusan seperti ini cukup begitu ya. Tapi untuk yang di luar ini malah memalukan. Dan yang malu lagi siapa? Media yang meliput ini. Harusnya itu ada editor, ada editorial, jangan cuma dibayar. Saya tuh tahulah di sini kalau misalkan mau meliput sesuatu itu panggil wartawannya, tolong ini diliput begitu. Kasih narasi. Ini kan diliputnya dikasih narasi itu. Ya, ini harusnya juga ada tim editornya. Editor ini harus mengetahui critical thinking. Sekarang udah nggak ada. Makanya kalau misalkan dikatakan jurnalisme kita itu hampir mati, kalau dikatakan sudah mati, ya demikianlah adanya. Bagaimana cara keluarnya? Nah, cara keluarnya itu belajar mantik dengan betul supaya bisa membedakan mana pemikiran, minimal dulu ya, nggak kebenar salah dulu, mana yang konsisten mana yang tidak. Salah satu pemikiran tatkala dia sudah tidak ada konsistensi, maka dia sudah hampir bisa dipastikan salah, kalau tidak pasti salah sama sekali begitu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Jangan tertipu sama fitnahnya si Kimad dan kawan-kawan. Itu sudah fitnah hampir-hampir ke Dajjal. Kalau sama si Kimad saja sudah tertipu, gimana nanti saringan yang lebih kecilnya lagi begitu ya, sama si Imad begitu, sama si Dajjal. Ini udah tutup ya. Masalah nasab ini. Jangan tertipu kamu itu sama si Kimad. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.